Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Muhammad Farhan Yusuf Al-Majid dengan NIM 123130028. Kemudian ada Muhammad Latif dengan NIM 123130136. Kemudian ada Among Prasetyo dengan NIM 123130126. Kemudian ada Lois Agung Fernando dengan NIM 123130049. Kemudian ada William Porison Panggabean 1231333. Kemudian 123130133. Kemudian ada Ilyas dengan NIM 123130053. Nah, pada tugas besar STE ini kami diminta mensimulasikan single line diagramnya untuk distribusi listriknya, terutama pada pembagian pada beban Laptek 3, Laptek 1, GK 1, Laptek 2, dan Laptek 5 beserta PV grid-nya dan kubikal trafo-trafonya. Oke. Selanjutnya landasan teori dasarnya akan dijelaskan oleh Saudara William. Saudara William dipersilahkan. Oke, baik. Pada landasan teori, kami membahas sistem distribusi tenaga listrik yang berfungsi menyalurkan energi listrik dari sumber ke beban akhir. Sistem distribusi harus dirancang dan dianalisis dengan baik agar tegangan tetap stabil. Pembebanan peralatan tidak melebihi batas, serta sistem dapat beroperasi secara aman dan efisien. Oleh karena itu diperlukan analisis aliran daya atau load flow. Untuk mengetahui kondisi tegangan pada setiap bus, aliran daya aktif dan reaktif, serta tingkat pembebanan transformator dan feeder. Analisis ini dilakukan menggunakan perangkat lunak etap karena etap mampu memodelkan sistem tenaga listrik dalam bentuk single line diagram, melakukan simulasi secara akurat, serta menampilkan hasil analisis secara visual sehingga memudahkan evaluasi kinerja sistem distribusi berdasarkan kondisi nyata di lapangan. Selanjutnya, untuk penjelasan dari single line diagramnya akan disampaikan oleh Saudara Muhammad Latif. Saudara Muhammad Latif dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi kami telah mendiskusikan mengenai single line diagram yang kami buat tentang sistem distribusi yang ada di ETERA, yakni pada GK1, Laptek 1, Laptek 3, Laptek 2, dan juga Laptek 5. Kami buat seperti ini dengan menyesuaikan spesifikasi yang telah diberikan dari studi kasus yang telah diberikan juga, di mana spesifikasinya ini untuk transformator pada Laptek 5 itu kapasitasnya 1000 kVA, transformator pada Laptek 2, GK1, dan juga Laptek 1 itu sebesar 400 kVA, dan juga pada Laptek 3 1250 kVA yang dialiri dari bus 1 sebesar 20 kV. Kemudian dia melakukan kinerja step down atau menurunkan tegangan menjadi 0,4 kV atau 400 volt di tiap-tiap busnya menuju ke beban tiap gedung, di mana telah disimulasikan bahwa ketika kondisinya pagi, data yang telah didapatkan itu adalah pada Laptek 5.1 atau beban pertama di Laptek 5 itu adalah 19,83 kV ampere. Pada Laptek 5 beban yang kedua itu 8,41 kVA. Pada Laptek 2 bebannya 22,97 kVA, pada GK1 32,9 kVA, dan pada Laptek 1 4,82 kVA, serta pada Laptek 3 sebesar 35,84 kVA. Dengan PV ini kami menyesuaikan dengan PLTS itu melalui apa yang dihasilkan dari panelnya, seberapa besar, dan juga kami menyesuaikan juga inverternya dengan modul inverter yang ada di PLTS. Kemudian
kitaran. Nah, dan didapatkan bahwa yang pertama kali masuk itu sebesar 19,93 kV dengan derajat 29,7 sudut fasanya. Nah, pada bus yang masuk ke Labtek 5 ini sebesar 28,2 kV ampere dengan arus sebesar 0,817 ampere dan faktor dayanya 94,96%. Yang masuk kemudian sampai kepada beban pertama di Labtek 5 yaitu 0,398 kV dan beban kedua Labtek 5 0,398 kV juga. Nah, dengan selanjutnya itu masuk ke transformator kedua yang mengarah ke Labtek 2 itu yang masuk sebesar 23 kV ampere, arus 0,665 ampere dan faktor daya 94,96%. Dengan kapasitas transformator 400 kVA mengalirlah tegangan sebesar 0,398 kV. Selanjutnya untuk jalur yang mengarah ke Labtek 1 dan juga Labtek dan juga GKU 1 itu mengalir daya sebesar 37,7 kVA dengan arus 1,1 ampere dan faktor daya 94,93%. Sehingga pada kedua beban pada GKU 1 dan juga Labtek 1 didapatkan tegangan yang mengalir itu 0,397 kV. Nah, kemudian untuk Labtek 3 ini yang mengalir 0,398 kV mencapai beban di Labtek 3. Dan juga untuk yang masuk ke sistem trafo itu 35,5 kVA dengan arus 1 ampere dan juga faktor daya 94,88%. Itu untuk data pagi yang kami dapatkan. Oke, saya akan menjelaskan pada kondisi yang berbeda yaitu di sore hari. Nah, pada di sore hari sumber dayanya sama 168 kVA pada sumber arus yang terbesar. Kemudian masuk ke bus pertama, tapi di sini kita namakan bus 6 itu 150 kV dengan derajat pasa di 30 derajat. Power faktornya itu di 94,69%. Kemudian masuk ke trafo ini 1000 kVA dan dicabangkan lagi ke bus 1 untuk selanjutnya didistribusikan ke trafo yang lainnya. Nah, pada bus 1 ini dayanya masih 20.000 kV atau 20 kV maksud saya. Maaf. Nah, selanjutnya percabangan yang pertama itu masuk 34,9 kV 1 ampere dengan power faktor sebesar 94,95% PF. Nah, kemudian masuk ke trafo sebesar 1000 kVA di sini. Dan hasilnya masih menjadi 34,9 kVA dengan ampere yang 50,7 ampere, lebih besar. Untuk PF-nya di 95% PF-nya. Kemudian dicabangkan lagi pada bus 2 ini voltasenya sudah di step down, sudah menjadi 0,4 kV atau 400 volt. Ada dua percabangan untuk Labtek 5. Nah, yang di sini ada 26,3 kV, ini output hasilnya. Kemudian ampernya ini di 38,2 dan PF-nya itu di 95%. Oke, ini Labtek 5.1.
Kemudian untuk yang bus sebelahnya, percabangan sebelahnya, itu memakan voltase itu dia di 8,59 kVA dengan sudut pasanya di bus ini itu 29,52 derajat. Kemudian memakan daya sebesar 12,5 ampere, ini runningnya. PF-nya sama 95% PF. Dan ini untuk Laptec 5.3. Nah, kemudian untuk kembali lagi ke bus pertama, sini percabangan berikutnya itu makan daya itu di 42,9 kVA. Kemudian untuk arusnya itu 1,2 ampere dan PF-nya di 94,92 PF. Nah, masuk lagi ke trafo dengan ratingnya itu 400 kVA. Nah, di sini di step down ya, tetap 0,4 kV. Dia mengkonsumsi arus di 62,2 ampere untuk penggunaan hanya di Laptec 2 dengan derajat pasor di 29,45 derajat dan outputnya 42,8 kVA serta 95% ton faktornya. Kemudian lanjut ke percabangan berikutnya, masih ke bus pertama. Untuk bus yang percabangan ketiga ini itu makan daya 50,7 kVA dengan arus 1,5 ampere dan 94,9% PF. Masuk lagi ke trafo dengan rating yang sama 400 kVA. Kemudian di sini memakan daya sebesar 50,5 kV dengan arus yang berjalan itu 73,5 ampere. Untuk PF-nya di 95% PF. Nah, di sini masuk lagi bus percabangan karena pada trafo ini itu menyuplai GK1 dan Laptec 1. Nah, pada GK1 itu voltasenya di 42,1 kV ampere. Kemudian ampere runningnya itu di 61,3 ampere dan PF-nya sama. Kemudian yang Laptec 1 itu dia 8,41 kVA. Kemudian ampere atau arusnya itu 12,2 dan PF-nya 95% sama dengan sebelahnya. Dengan sudut pasornya sama di 29,42 derajat. Kemudian masuk ke percabangan yang akhir. Bus percabangan terakhir ini di Laptec 3. Nah, di mana dia menggunakan 38,8 kVA dan runningnya di 1,1 ampere dengan pon faktornya 94,88%. Kemudian masuk ke trafo dengan rating 1250 kVA dan masuk lagi ke bus 5. Nah, di sini ada sumber arus lagi dari inverter PLTS menyuplai sebesar 0,397 kVA dengan arus 0,431 karena kondisinya di sore hari. Nah, kemudian sudut pasangnya sedikit berbeda di 29,52 derajat. Nah, kemudian output dari bus ini adalah 39 kVA dan amperannya di 56,7 ampere serta PF-nya di 95% PF. Menyuplai di Laptec 3. Oke. Selanjutnya pembacaan analisis oleh Among. Dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Pada kali ini saya akan membacakan hasil analisis dari load flow sistem distribusi untuk dua kondisi, yaitu pada Selasa sore dan Selasa pagi. Analisis ini bertujuan untuk melihat perbedaan karakteristik pada sistem akibat variasi beban harian. Yang pertama, pada kondisi Selasa sore, hasil simulasi menunjukkan bahwa sistem berada pada kondisi pembebanan yang lebih tinggi. Hal ini terlihat dari sisi sumber pada bus 150 kV, di mana daya yang disalurkan mencapai sekitar 160 kW dengan sudut fasa sekitar 30 derajat. Kondisi ini menandakan aliran daya aktif yang besar, menunjukkan
menuju jaringan distribusi. Pada sisi tegangan rendah yaitu bus 0,4 kV, arus beban pada beberapa feeder mencapai kisaran 50 hingga 56 ampere. Daya semu beban individu berada pada rentang 39 sampai 43 kV ampere. Tegangan pada bus beban mengalami sedikit penurunan menjadi sekitar 0,398 hingga 0,399 kV atau turun sekitar 0,25 sampai 0,5% dari tegangan nominal. Selain itu, rugi-rugi daya pada saluran dan transformer tercatat sekitar 0,39 hingga 0,4 kW per segmen yang meningkat akibat arus sistem yang cukup besar. Faktor daya pada kondisi ini berada pada kisaran 94 hingga 95%. Menunjukkan bahwa beban bersifat dominan induktif namun masih dalam batas operasi yang aman. Selanjutnya, pada kondisi Selasa pagi, sistem menunjukkan pembebanan yang lebih ringan. Daya aktif yang disuplai dari sisi sumber lebih rendah dibandingkan kondisi sore. Arus pada feeder utama menurun menjadi sekitar 35 hingga 40 ampere. Sedangkan daya semu beban berada pada kisaran 32 hingga 36 kV ampere. Tegangan pada bus beban relatif mendekati nilai nominal, yaitu sekitar 0,399 hingga 0,4 kV atau 400 volt. Sehingga penurunan tegangan kurang dari 0,25%. Rugi-rugi daya pada saluran dan transformator juga lebih kecil, berkisar antara 0,37 hingga 0,38 kW. Faktor daya pada kondisi pagi lebih baik, mendekati 95 hingga 96%. Secara keseluruhan dari perbandingan ini dapat disimpulkan bahwa pada kondisi Selasa sore merupakan kondisi beban puncak sistem. Hal ini ditandai oleh kenaikan arus lebih dari 30% dibandingkan kondisi pagi, peningkatan daya aktif, serta rugi-rugi daya yang lebih besar. Sebaliknya, kondisi Selasa pagi menunjukkan operasi sistem yang lebih efisien dengan tegangan yang lebih stabil dan losses lebih kecil. Meskipun demikian, hasil simulasi menunjukkan bahwa sistem distribusi masih bisa beroperasi dalam batas aman pada kedua kondisi. Terima kasih. Oke, selanjutnya untuk kesimpulan akan disampaikan oleh Lois. Lois, dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Berdasarkan hasil perancangan dan analisis yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa pemodelan sistem distribusi tenaga listrik dari tegangan menengah hingga tegangan rendah menggunakan etap berhasil dilakukan dan mampu mempresentasikan kondisi sistem sebenarnya. Lalu yang kedua, single line diagram yang disusun berdasarkan data lapangan telah menggambarkan konfigurasi jaringan, peralatan, dan beban secara akurat sebagai dasar analisis sistem. Yang ketiga, hasil load flow menunjukkan Selasa sore sebagai kondisi beban puncak dengan daya arus dan pembebanan lebih tinggi dibandingkan Selasa pagi yang memiliki kondisi operasi lebih ringan. Lalu yang keempat, profil tegangan pada seluruh bus masih berada dalam batas standar dengan penurunan tegangan maksimum sekitar 0,5% pada sore hari dan lebih kecil pada pagi hari. Lalu pada poin yang terakhir, sistem distribusi beroperasi dengan baik pada kedua kondisi. Namun pada beban sore diperlukan optimalisasi faktor daya dan pengurangan rugi-rugi untuk meningkatkan efisiensi sistem tersebut. Terima kasih telah menyimak presentasi dari kelompok kami, kelompok 1, tugas besar sistem tenaga elektrik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.